Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami channel SAK YouTube. Di sini kami akan membahas mengenai kisah Balukiyah yang mencari Nabi akhir zaman. Sebelum kita menyimak kisahnya, bagi kalian yang baru gabung di channel kami, silakan untuk dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe dan juga tinggalkan notifikasi like kepada kami. Terima kasih. Ats-Tsalabi menghikayatkan pada masa Bani Israel ada seorang lelaki bernama Isya. Dia adalah seorang ulama Bani Israel. Setiap saat dia sering membolak-balikan lembaran kitab-kitab kuno Samawi untuk ditelaahnya. Sampai suatu ketika di lembaran-lembaran itu dia menemukan tulisan tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW. Dia dengan sigap mencatat semua sifat-sifat tersebut yang tercecer di beberapa lembaran. Kemudian dia mengumpulkan menjadi satu halaman dan pada akhirnya ia sembunyikan lembaran itu yang di dalamnya terdapat sifat-sifat Nabi Muhammad SAW ke dalam sebuah peti. Selanjutnya, peti itu dikunci mati. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana kunci peti itu disembunyikan, bahkan dia sendiri. Isya ini mempunyai seorang anak kecil bernama Balukiyah. Menjelang akhir ajalnya, Isya berwasiat kepada anaknya Balukiyah agar meneruskan tugasnya, yaitu menjadi hakim di kalangan Bani Israel. Setelah beberapa waktu lamanya, Balukiyah menjadi hakim menggantikan ayahnya. Suatu saat dia melihat sebuah peti terkunci di rumahnya. Peti itu membuat Balukiyah menjadi penasaran. Dia menanyakan isi peti itu pada ibunya. Ibunya malah menjawab, "Aku tidak tahu apa yang ada di dalam peti itu. Bahkan kunci-kuncinya pun aku tidak pernah mengetahuinya." Balukiyah semakin penasaran ingin mengetahui isi peti tersebut. Akhirnya dengan keras ia menggedor kunci-kunci yang menutup rapat peti itu. Setelah dibukanya, ternyata di dalamnya terdapat sebuah lembaran. Lembaran itu berisi sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Dan lembaran itu dikatakan bahwa Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Surga diharamkan kepada para nabi sebelum terlebih dahulu Muhammad dan umatnya masuk ke dalamnya. Seusai membaca lembaran itu, Balukiyah keluar rumah, menemui kaum Bani Israel untuk menyampaikan apa yang tertera di dalam lembaran Alkitab yang dibawanya. Ketika kaum Bani Israel dengan seksama menyimak penuturan Balukiyah, mereka berkata, "Beraninya ayahmu menyembunyikan yang diketahuinya sehingga dia tidak menyampaikannya kepada kami." Mereka marah, "Jika bukan karena kamu sebagai anaknya, kami akan membakar kuburannya, sebab dia telah menyembunyikan berita tentang akan datangnya panutan para rasul Muhammad SAW. Demikian mereka menambahkan. Kemudian Balukiyah pamitan kepada ibunya untuk melakukan suatu perjalanan panjang. "Ibu, aku menemukan berita tentang akan diutusnya Nabi akhir zaman. Sekarang aku mau pergi dan tidak akan kembali sampai menemukan kabar tentang keberadaan Nabi tersebut." Ibunya mendoakan, "Semoga Allah menjadikan angan-anganmu tercapai." Setelah berpamitan dan berkemas, Balukiyah pergi meninggalkan Mesir dalam rangka mencari kabar tentang Muhammad SAW. Dia mengelilingi bumi dari ujung timur sampai ujung barat, sehingga sampai di Laut Tujuh. Di sana ia melihat beberapa keanehan yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Di antaranya, dia melihat suatu pulau yang penghuninya adalah ikan hut sejenis paus. Ikan-ikan itu berkata, "La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Melihat hal itu, Balukiyah menyapa mereka, "Assalamualaikum." Tapi mereka tidak menjawabnya. "Kami belum pernah mendengar sama sekali perkataan seperti itu," kata ikan-ikan hut itu. Balukiyah menjelaskan ungkapan tersebut adalah sunnah Nabi Adam. Ikan-ikan hut bertanya, "Dari mana asal kamu?" "Aku berasal dari kaum Bani Israel," jawabnya Balukiyah. Akan tetapi meskipun mereka banyak bertanya, tetap saja mereka tidak mengenal Balukiyah. "Kami tidak tahu menahu Adam, tidak tahu juga Bani Israel." Mendengar pengakuan mereka, Balukiyah menjadi penasaran. "Kenapa kalian mengenal Muhammad?" Mereka menjawab, "Sejak awal mula Allah menciptakan kami seperti ini, mengucapkan kalimat syahadah di atas."
Sebenarnya kami berasal dari ikan neraka Jahannam. Bagaimana keadaan neraka Jahannam? Tanya Balughia pada ikan Hud. Akhirnya mereka menjelaskan tentang keadaan Jahannam yang terkenal mengerikan. Ia adalah lembah hitam yang berbau busuk. Setiap tahunnya ia bernafas hanya 2 kali. Nafas pertama ketika musim panas, maka nafasnya pun mengeluarkan hawa yang sangat panas. Dan nafas kedua ketika musim dingin, maka nafasnya menyemburkan hawa yang sangat dingin. Ikan Hud menjelaskan lebih detail. Selanjutnya Balughia melongokkan pandangannya ke arah pulau lainnya. Di sana ia melihat ikan Hud yang ukurannya lebih besar dari yang pertama. Ikan tersebut bagaikan pelepah kurma. Di antara ikan-ikan Hud itu terdapat seekor ikan Hud yang berwarna kuning. Jika ia berjalan, maka ikan-ikan Hud di sekitarnya ikut berjalan. Ketika ikan Hud itu merasa diperhatikan oleh Balughia, mereka bertanya, "Siapakah kamu?" Balughia menjawab, "Aku adalah Balughia dari Bani Israel." Perkataan Balughia itu asing di telinga mereka. Kami belum pernah mendengar perkataan itu sebelumnya. Sebenarnya aku ditugaskan untuk menguasai semua ikan Hud yang ada di dunia. Jika tidak ada aku, maka ikan-ikan Hud itu akan mengejar kaum Bani Israel dan memangsanya dalam 1 hari. Kemudian Balughia melanjutkan perjalanannya sampai ke laut ke-7. Di sana dia menjumpai beberapa keanehan yang panjang sekali untuk dapat disebutkan di sini. Di antara keanehan-keanehan tersebut, Balughia melihat sebuah pulau yang di dalamnya terdapat sebuah pohon kurma dari emas. Jika pohon itu terkena sinar matahari pagi, maka akan kelihatan mencorong bagaikan kilat. Ketajaman sinarnya tidak dapat ditembus dengan pandangan mata. Selain pohon kurma di pulau tersebut, terdapat juga pohon yang besar. Ketika Balughia mencoba untuk mengambil salah satu dari pohon-pohon tersebut, maka ada suara yang menyuruhnya, "Awas, jangan kau ganggu aku, wahai orang yang salah." Maka Balughia mengurungkan niatnya tadi. Dia akhirnya duduk beristirahat di tengah kesantaiannya. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan segerombolan orang yang turun dari langit. Masing-masing dari mereka turun dengan menghunuskan sebilah pedang. Begitu melihat Balughia, mereka bertanya, "Bagaimana kamu bisa tiba di tempat ini?" Balughia pun menjelaskan tentang dirinya. "Aku berasal dari Bani Israel, namaku adalah Balughia. Sekarang aku tahu siapakah kalian sebenarnya. Kami adalah kaum jin yang beriman. Allah mengirimkan kami dari langit untuk membunuh golongan jin kafir di muka bumi." Akhirnya Balughia meninggalkan mereka. Di tengah perjalanan, Balughia kembali dikagetkan dengan adanya seorang malaikat yang posturnya amat sangat besar. Malaikat itu berdiri tegak dengan tangan kanannya di ujung timur dan tangan kirinya di ujung barat. Dia senantiasa berucap, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Setelah Balughia mengucapkan salam, dia ditanya dahulu oleh raja itu, "Siapakah Anda?" Balughia menjawab, "Aku adalah Balughia, berasal dari Bani Israel. Aku melancong guna mencari Nabi akhir zaman. Sekarang, siapakah Anda?" Tanya Balughia ingin tahu. "Aku adalah malaikat yang diberi tugas untuk mengatur gelapnya malam dan terangnya siang." Demikian malaikat itu menjelaskan. Balughia kembali bertanya, "Apa maksudnya kedua garis yang ada di keningmu?" Di kening malaikat itu ada 2 garis bertuliskan panjang dan pendeknya siang dan malam. Malam tidak akan melebihi batasnya sesudah ditetapkan. Selanjutnya Balughia meneruskan perjalanannya. Tiba-tiba ia bertemu dengan seorang malaikat yang badannya sangat amat besar. Malaikat itu senantiasa mengucapkan lafaz La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Setelah saling sapa dengan ungkapan salam, Balughia menanyakan siapa sosok yang amat besar itu sebenarnya. "Aku adalah malaikat yang ditugaskan untuk mengatur angin dan laut. Aku tidak sekali-kali mengembuskan angin kecuali jika ada instruksi dari Allah. Angin aku kendalikan dengan tangan kananku, sedangkan laut aku kemudikan dengan tangan kiriku. Jika tidak dengan demikian, maka orang-orang yang ada di bumi ini akan semena-mena memanfaatkannya." Demikian malaikat demi malaikat dilalui Balughia.
Perjalanan Balugia kembali diteruskan sampai akhirnya tiba di Gunung Qaf. Gunung tersebut terdiri dari tumpukan batu yakut berwarna hijau. Besarnya gunung itu dapat menutupi dunia dan segala isinya. Di antara keistimewaan gunung itu, ia dapat melihat langit dunia yang berwarna biru. Allah telah menugaskan seorang malaikat untuk menempati gunung ini. Apabila Allah hendak menggembakan bagian salah satu bumi ini, dia memerintahkan malaikat di atas untuk menggerakkan akar-akar yang ada di tempat gempa itu. Kemudian dihubungkan kepada gunung Qaf, maka terjadilah gempa. Apabila Allah hendak menghancurkan satu kota, maka Allah menginstruksikan kepada malaikat tersebut untuk memutuskan akar-akar fondasi kota itu dari bumi. Dengan dicabutnya paku bumi dari suatu kota, maka kota itu akan roboh. Selanjutnya Balugia bertanya, apa saja yang berada di belakang gunung Qaf ini? Malaikat itu menjawab, ada 40.000 kota. Semuanya bukan termasuk kota-kota yang ada di dunia, karena kota-kota yang ada di dunia ini terbuat dari emas dan perak. Siang dan malam tidak dapat menembusnya, sedangkan penduduknya terdiri dari para malaikat. Mereka semua bertasbih kepada Allah, tidak berbuat durhaka kepadanya. Kemudian Balugia menanyakan apa saja yang ada di belakang kota-kota tersebut. Malaikat itu kembali menjawab, di belakangnya ada 70.000 hijab satir. Setiap hijab besarnya seluas dunia. Adapun di belakang hijab-hijab itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Demikian malaikat penjaga gunung Qaf menjelaskan apa yang diketahuinya kepada Balugia. Balugia meneruskan perjalanan dan menelusuri gunung Qaf sampai ujung. Di sana ia melihat para malaikat yang kesemuanya itu berbentuk kijang. Balugia mengucapkan salam kepada mereka. Setelah mereka membalas salamnya, Balugia bertanya, siapakah kalian? Mereka menjawab, kami adalah para malaikat Allah. Kami selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak pertama kali kami diciptakan. Kemudian Balugia menanyakan gunung yang amat besar yang ada di hadapan mereka dengan mengeluarkan cahaya laksana matahari. Para malaikat itu menjawab, itu adalah gunung dunia yang terdiri dari tumpukan emas. Semua barang tambang yang berada di perut bumi berasal dari gunung itu. Setelah itu Balugia pergi meninggalkan mereka. Perjalanan Balugia sampai di sebuah lautan yang sangat luas. Di sana ia melihat dua ikan hut yang sangat besar. Balugia menyapa mereka dengan mengucapkan salam. Setelah menjawab salamnya, kedua ikan itu bertanya, siapakah kamu wahai makhluk Allah? Balugia menjawab, aku adalah Balugia, berasal dari Bani Israel. Kedatanganku kemari dalam rangka mencari Muhammad, penutup para nabi. Dan tak terasa perjalanan begitu jauh, dia merasakan perutnya lapar. Apakah kalian mempunyai makanan? Ujar Balugia meminta makan. Mereka pun mengeluarkan sepotong roti yang berasal dari pemberian Allah. Balugia langsung menyantap roti itu dengan lahap. Setelah itu dia tak lagi merasakan lapar lagi di perutnya. Usai menelusuri pulau tersebut, Balugia melihat seekor burung besar terbang dengan bentuk yang sangat indah. Tingkah burung itu membuat ia heran melihatnya. Ia bertengger di sebuah dahan pohon. Di bawahnya terdapat hidangan makanan dengan ikan panggang sebagai pelengkapnya. Balugia mendekati burung tersebut seperti biasa. Usai mengucapkan salam, dia bertanya, siapakah Anda? Burung itu menjawab, aku adalah salah satu malaikat dari surga. Allah mengutusku untuk membawa hidangan ini kepada Adam dan Hawa, yaitu pada saat keduanya bertemu di Gunung Arafah. Setelah mereka berdua menyantapnya, Allah menyuruhku untuk menunggu hidangan tersebut sampai hari kiamat tiba. Allah juga menyuruhku untuk memberikan makanan bagi setiap orang yang datang kemari. Maka Balugia menyantap makanan yang ada di depannya. Meskipun dia memakannya dengan sangat lahap, hidangan itu tidak berkurang sedikit pun, utuh seperti semula. Akhirnya ia menanyakan hal itu kepada burung yang tiada lain adalah malaikat. Kemudian burung itu menjawab, makanan yang ada di dunia itu berkurang jika dimakan dan berbuah jika terlalu lama. Sedangkan makanan yang dari surga tidak seperti itu. Apakah ada orang lain yang pernah memakan hidangan ini? Tanya Balugia kembali. Burung itu menjawab membenarkannya.
orang biasa makan di sini adalah Khidir Abdul Abbas. Dia terkadang mampir ke sini untuk makan. Setelah itu dia pergi lagi. Ujar burung itu menutup pembicaraan. Ketika nama Khidir disebutkan, Balugia langsung terperanjat. Dia ingin sekali bertemu dan berguru kepadanya. Suatu hari, pada saat Balugia sedang duduk santai, tiba-tiba dikejutkan dengan adanya Khidir alaihi salam. Balugia melihat Khidir berada di hadapannya dengan pakaian yang serba putih. Dia berdiri hormat dan mengucapkan salam kepadanya. Khidir pun menjawab salam tersebut. Kemudian Balugia menjelaskan maksud perjalanannya. Wahai Abul Abbas, Khidir, aku pergi dari rumah demi mencari seorang nabi akhir zaman, sehingga pencarianku sampai ketemu ke tempat ini dan bertemu denganmu. Karenanya, sudahilah kiranya Anda memberitahukan kepadaku di mana nabi itu berada. Khidir alaihi salam menjawab, sesungguhnya nabi akhir zaman tidak akan lahir pada masa sekarang ini. Kamu tidak mungkin dapat bertemu dengannya, wahai Balugia. Tahukah kamu berapa jauh jarak perjalananmu dari rumah ibumu? Aku tidak tahu, kata Balugia terus terang. Khidir kembali meneruskan, kamu sudah meninggalkan ibumu segala perjalanan ditempuh selama 50 tahun. Apakah kamu mau aku mengembalikanmu ke rumah ibumu? Balugia mengiyakan. Jika demikian, pejamkan matamu, pinta Khidir. Ketika Balugia memejamkan kedua matanya, tiba-tiba tidak terasa dia sudah berada di samping ibunya. Begitu Balugia membuka kedua matanya, dia melihat ibunya sudah berada di sampingnya. Dia bertanya kepadanya, Bu, apakah engkau melihat siapakah orang yang telah membawaku kemari? Ibunya menjawab, aku melihat seekor burung putih membawamu dan meletakkanmu di sampingku. Setelah itu ia segera terbang kembali. Usai meluapkan rasa rindunya, Balugia menceritakan kisah petualangannya di atas kepada ibunya. Kemudian ia keluar menemui kaumnya. Mereka pun menanyakan ketidakhadiran Balugia di tengah mereka beberapa waktu lamanya. Akhirnya Balugia menceritakan semua peristiwa-peristiwa aneh yang dilihatnya selama dalam petualangan mencari nabi akhir zaman. Mendengar isi kisah tersebut, kaum Bani Israel menuliskannya dalam sebuah kisah yang epik. Tidak ada yang terlewat. Kegiatan menulis kisah dari petualangan Balugia ini tidak dapat diselesaikan selama kurun waktu 40 tahun. Konon Balugia dikaruniakan umur untuk hidup di dunia selama 1000 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Sumber kitab Ba'dai Zufur fi Waqa'id Duhur, Muhammad bin Ahmad Al-Hanafi.